Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel info ini. Kabar terbaru tentang P3K per tanggal 25 Februari tahun 2022. Beberapa PKD di wilayah Provinsi Jawa Timur mengajukan untuk peserta-peserta yang gagal di tes PPK tahap pertama untuk menjadi hal ini. Saya kutip dari JPNN yang baru terbit sore hari ini. Salah satunya adalah BKD Lumajang, ajukan pegawai honorer yang gagal seleksi P3K jadi tenaga teknis. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik Hidayat, Kepala BKN Lumajang, menegaskan bagi pegawai honorer di lingkungan Pemkab setempat yang gagal seleksi pada tahun lalu sedang diusahakan sebagai tenaga teknis. Untuk pegawai honorer khususnya di Pemda yang belum diterima, kami ajukan sebagai tenaga teknis tahun ini, ucapnya kepada JPNN. Pasca seleksi PPK tahun 2021, cukup banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah banyak tenaga guru honorer atau di lingkungan dinas yang belum lulus seleksi. Hal ini menjadi inisiatif pemerintah daerah untuk membantu sebagai tenaga teknis yang disampaikan oleh Bapak Taufik juga mengatakan penerima P3K sekarang sedang ada sedikit polemik. Hal tersebut karena adanya ketentuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang diajukan pemerintah pusat sebagai syarat pengusulan NI P3K dan harus diteken pejabat pembina bahan PPK. Walaupun sebetulnya untuk aturan ini pun mendadak sekali yang terbit tanggal 14 Februari. Hal ini seperti halnya setelah nasi menjadi matang, terbit lagi peraturan untuk mematangkan nasi tersebut. Ahmad menyatakan, kami menolak kemarin, hampir kabupaten dan kota di Jatim demikian katanya. Menurutnya tindak lanjut penolakan tersebut masih menunggu hasil komunikasi Pemprov Jatim dengan pemerintah pusat. Hasil komunikasi tersebut sekaligus menentukan kejelasan peserta P3K ke depannya. Dan ini rentetannya bukan hanya untuk PPK tahun 2021 namun untuk keseluruhan, yaitu untuk PPK tahun 2022 juga. Berkesinambungan dengan hal itu, peserta yang belum dapat jatah atau mendapatkan formasi terkait adanya peserta yang belum pernah mengajar tiba-tiba masuk, itu salah satu persoalannya. Jadi ini adalah intisari dari SPTJM yang diajukan BKN tanggal 14 itu ketemu juga akhirnya, yaitu terkait adanya peserta yang belum pernah mengajar tiba-tiba masuk. Saya kan tidak tahu prosesnya, itu sistem aplikasi, tiba-tiba disodorkan tanda tangan. Jika tidak ditandatangani akan ada sanksi pidana, kami menolaklah, ujar dari Bapak Ahmad, perwakilan dari Pemkab Lumajang. Pemda berharap pemerintah pusat mengerti dengan kondisi yang ada di daerah. Pasalnya banyak dari pegawai honorer sudah mengabdi puluhan tahun, tetapi belum diterima dan lulus seleksi. Yang kami harapkan kan itu, jadi kami lebih mendahulukan pegawai honorer yang telah lama mengabdi atau RED kalau bisa, tutur Taufik. Jadi himbauan-himbauan dari BKD sendiri, BKD lebih memihak honorer, khususnya untuk yang masa kerja sudah melampaui batas, yaitu puluhan tahun bahkan ada yang hampir purna tugas. Hal ini senada tujuan awal penetapan NI P3K ini, yaitu rekrutmen P3K untuk guru honorer di sekolah negeri. Yang diutamakan adalah untuk guru-guru yang sudah mengabdi lama namun belum bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Itu adalah maklumat pertama kali diadakan rekrutmen P3K. Namun sampai akhirnya berkembang sampai sedemikian rupa sampai hari ini dengan menyasar seluruh guru honorer, guru swasta maupun guru yang sudah berserdik namun belum pernah mengajar. Kita tunggu saja perkembangan dari proses surat BKN yang harus ditandatangani oleh PPK terkait dengan SPTJM untuk pengusulan NI P3K tahun 2021 untuk peserta yang akan ditetapkan di tahun 2022. Untuk kabar terkini seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu stay tune di Info Guru Update. See you next time.